Waduk Malahayu. Waduk Malahayu dibangun pada tahun 1934 sampai 1937 dan diresmikan pada 19 Mei 1938 oleh kolonial Belanda. Waduk Malahayu yang memiliki luas sekitar 944 hektar ini dibuat dengan membendung sungai Kebuyutan. Menurut cerita penduduk sekitar, sebelum dibangun menjadi waduk, tempat tersebut merupakan suatu pedesaan bernama Desa Cipajang. Desa Cipajang termasuk desa yang memiliki banyak sumber air. Pemerintah Belanda saat itu berpikir untuk membendung aliran air tersebut, dan dengan sedikit pemaksaan akhirnya warga Desa Cipajang pun direalokasikan ke tempat lain. Hutan Mangrove Pandansari. Hutan Mangrove Pandansari atau yang sering disebut dengan Hutan Mangrove Brebes berada di Pandansari Kaliwungi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Sejarah penanaman hutan mangrove Pandansari Brebes dimulai sejak tahun 1990. Awalnya, area tersebut bukan untuk dijadikan sebagai sebuah objek wisata. Pada mulanya, penanaman pohon mangrove dimaksudkan untuk mencegah abrasi yang pernah terjadi di kawasan desa Pandansari. Pada akhirnya, karena terdapat potensi wisata yang dapat dikembangkan, akhirnya kawasan tersebut mulai ditata sehingga penampilannya menjadi sangat menarik. Mangrove Brebes merupakan objek wisata alam dan objek wisata yang menyajikan nilai edukasi bagi para pengunjungnya dalam satu kawasan. Meskipun hutan mangrove Brebes merupakan wisata alam, namun penataannya tidak merupakan nilai seni atau tren yang sedang berkembang saat ini. Agrowisata Kaligua. Agrowisata Kaligua terletak di Dusun Kaligua, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Agrowisata ini merupakan peninggalan dari zaman Belanda tahun 1889. Dahulu dibangunlah pabrik untuk mengolah hasil perkebunan menjadi teh hitam yang dikelola oleh warga Belanda. Sampai masa mendekati kemerdekaan Indonesia, kebun teh ini diambil alih oleh Jepang. Seiring berjalannya waktu, pengelola pun berganti-ganti sampai sekarang dipegang oleh PT PN 9, yaitu perusahaan bidang perkebunan di Indonesia. Salah satu bukti sejarah kebun teh Kaligua masih bisa disaksikan hingga sekarang melalui Gua Jepang. Dikarenakan sekitar tahun 1942 kebun teh ini diambil alih oleh pasukan Jepang, mulut Gua Jepang tersebut berukuran pendek bertujuan agar pasukan Belanda yang bertubuh tinggi kesusahan masuk ke dalam. Kabupaten Purbalingga adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Purbalingga. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Pemalang di utara, Kabupaten Banjarnegara di timur dan selatan, serta Kabupaten Banyumas di barat dan selatan. Purbalingga memiliki daya tarik yang kuat untuk dikunjungi para wisatawan. Berbagai ragam wisata tersaji di sini lengkap dengan berbagai fasilitasnya. Perpaduan fakta sejarah, kekayaan budaya, dan kekayaan alam membuat Kabupaten Purbalingga lengkap dengan tempat wisata. Green Sabin. Green Sabin merupakan destinasi wisata yang mengangkat kehidupan petani sebagai pusat kegiatannya. Daya pikat utama tempat wisata ini sangatlah unik, yaitu sejarah perlengkapan tani dan kehidupan tani. Green berasal dari bahasa Inggris yang artinya hijau, dan Sabin berasal dari bahasa Jawa yang artinya sawah. Pendeknya, Green Sabin adalah hamparan sawah yang hijau karena letak destinasi ini berada di tengah sawah dengan Gunung Slamet sebagai view yang mempesona. Destinasi wisata ini berada di Desa Cipaku, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga. Fasilitas yang ditawarkan yaitu ada balai pesamuan, umah ngaso, Wande Botani, dan fasilitas terakhir yaitu langgar atau surau di tengah sawah. Nama langgar ini diambil dari nama ayah pemilik Green Sabin yaitu Haji Sulam. Curug Sumba. Curug Sumba terletak di Desa Telahap Kidul, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Curug Sumba merupakan air terjun yang memiliki pesona keindahan alam dengan nuansa pegunungan. Curug Sumba memiliki ketinggian sekitar belasan meter saja. Nuansa hutan dengan pohon-pohon dan bebatuan yang mengelilinginya menambah suasana alami tempat ini. Saat musim kemarau, Curug Sumba memiliki kondisi air yang berwarna biru bening dan hanya terdapat satu aliran air terjun saja. Sedangkan pada saat musim hujan tiba, maka debit air akan meningkat sehingga biasanya terdapat 3 aliran air terjun yang jatuh ke genangan yang sama. Suasana alami yang masih terjaga di area Curug Sumba sangat memanjakan wisatawan.
Untuk menuju lokasi Curug Sumba dari alun-alun kota Purbalingga dapat ditempuh dengan lama perjalanan sekitar 30 menit. Rainbow Garden. Di Purbalingga terdapat sebuah taman bunga cantik yaitu Kutabawa Flower Garden atau sekarang bernama Kutabawa Rainbow Garden. Pengunjung akan disuguhkan pemandangan area perkebunan bunga yang luas serta wahana permainan untuk anak-anak. Lokasi Kutabawa yang tepat berada di bawah kaki Gunung Slamet membuat tempat itu udaranya sangat sejuk. Kutabawa Rainbow Garden ini berada di Pejagan 1, Kutabawa, Karangreja, Purbalingga. Kita dapat mengunjunginya setiap hari dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Dengan hanya membayar Rp15.000, kita sudah dapat menikmati kebun bunga ini. Tidak perlu khawatir jika kalian kelelahan. Di sana juga terdapat warung makan dan gazebo untuk bersantai. Dan bagi pengunjung yang ingin melakukan ibadah juga terdapat musola serta fasilitas pendukung lainnya seperti toilet, area parkir juga disediakan di sana.